diberi contoh gerakan, nanti apa yang sudah saya contohkan tolong nanti kamu praktekkan ya, terus direkam ya dengan iringan yang sudah ada ya. Yang penting kamu hafal dulu gerakannya, karena nanti gerakannya tidak seberapa bagus nggak apa-apa. Lalu jangan lupa di IG ya, kita mulai finish di IG, terus saya diberitahu apa namanya, kodenya atau alamatnya IG-nya ya, supaya hasilnya bagaimana gitu ya. Oke, yang saya tahu yang sini sudah bisa itu paling Tiffany, yang lainnya belum sama sekali ya, belum sama sekali. Yang pertama remo gerakannya belum. Nah, sebenarnya kalau ada di studio tadi bisa, saya sebetulnya mau mencontohkan bagaimana tanjaknya seperti apa gitu ya. Ya, bondonya cuma selendang, ya selendang ini sembarang, selendang yang paling murah energi, terus dibuat seperti ini, kelihatan ya. Nah, yang kanan di pundak, ya, supaya nggak mengsela-mengsele atau berkeliaran kemana-mana, dikasih cemiti. Ya. Sementara yang kiri di bawah. Kemudian tangan kiri ini memegang selendangnya jauh di atas kepala dengan mengapit selendangnya sedemikian rupa sehingga kelihatan indah, ya. Nah, ya. Terus yang tangan kanan namanya ini nyempurit, ya nyempurit. Untuk seperti untuk C, lalu jarinya ini yang sedemikian rupa. Terus setinggi bahu, ya, sejajar ini kalau diterapkan mudah-mudahan kelihatan ya. Ini menghadap ke depan. Jadi, sorry. Yang pertama gini ya. Nah, nanti tanjaknya seperti ini tanjak ya. Ya. Tapi nanti awalnya gini. Ini untuk siku sejajar dengan dada, selendangnya disampirkan gini. Ini untuk gini. Ini waktu pertama kali jalan. Jadi untuk kotak ini ya. Set. Ya. Hanya tegak. Ya. Nah, nanti ikut aja, ada rekamannya. Kalau nanti Anda ingin mempelajari lebih detail lagi, bisa dilihat di YouTube dengan judul Tari Remo Gagrag Anyar, gitu ya. Tari Remo Gagrag Anyar. Baik, sebentar ya. Saya mulai dengan apa namanya videonya, dulu ya. Atau di classroom ya. Classroom sudah tak siapkan, nanti tinggal kamu dipelajari, di rumah. Nah. Sementara saya cari untuk tumpuan pada waktu tanjak. Tumpuan pada waktu tanjak itu kaki kiri tumpuannya ya. Bisa kelihatan? Belum muncul. Kelihatan ya? Belum muncul? Oh. Belum Pak Ruth, belum muncul. Ya. Muncul ya? Sudah muncul ya? Tes Pak proses. Ya sudah Pak. Oke. Nah, ini gerak pertama ya. Berjalan. Itu ada gongsengnya atau klimpingnya.
sampai gerakan itu apakah masih ada yang bingung? Kalau si Tiffany sih saya yakin tahu ya. Dari gerakan berapa gerakan tadi? 1, 2, 3 ya. 3 gerakan itu masih ada yang bingung? Ya ini kalau studionya nggak bisa, aku jadi nggak bisa ngajari satu persatu ya. Jadi pertama jalan ya. Yang pertama tadi gerakan jalan toh. Ya. Usahakan ya, yang tangan kiri ini pucuk ya, pucuk. Pas pucuknya apa namanya? Selendang ya. Ambilnya jangan di tengah ini. Jadi pas pucuknya selendang ini ya. Nah, ini kemudian disampaikan ya. Tadi jalan ya. Tap, 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 tap. Berapa kali hitung sendiri ya, kalau hitung ya kan. Saya hanya mendengarkan musiknya. Ya. Dua, kencang, terus tang, 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 kan tadi musik ini. Di sebelah itu di apa ya, selendangnya dilempar start ya. Sama yang kanan gini, nah gitu. Terus posisi tanjak lagi, 1, 2 sambil gongsengnya dibunyikan. Gongseng itu ada di kaki kanan. Ya, cuman itu aja gerakan yang kedua. 2, 4, nah hujan terus ini ditarik tangan kanannya terus ke sini, nah itu aja. Terus ikat, nah ikat ini diputer. Terus ini, kemudian balik badan, dan seterusnya. Ulang lagi ya, pelan-pelan aja. Kaki. Dengarkan musiknya atau kalau sementara dihitung sendiri. Oke, gimana? Bisa ada yang bingung? Bisa ya, kalau ngitungkan gitu. Oh ya, pada waktu gerak ini, ya, tangannya ya, 1, 2, 3. Seolah-olah kamu berada di depan tembok itu ya, sedang mendorong tembok. Ini lurus ya, terus. Seolah-olah di depanmu itu ada tembok, kamu bertumpu pada tembok. 1, 2, pandangan sesuai dengan tangan yang bergerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu tadi gerakannya ya. Kalau yang gerakan pertama setelah jalan tadi gampang, cuman bedanya di musiknya gitu ya. 1, 2, 3, 4, terus sebelah mesti dia 4, 7, 8 ya, puter, nah, ikat ya namanya ya, ikat ya, terus ke belakang, panjang lagi. Ada pertanyaan? Kamu dia berarti tanggap ngerti ya? Nah, berapa tadi? 1, 2, 3 ya. Nah, sekarang saya ulang lagi, terus tak lanjutkan terus gitu ya. Saya ulang lagi, terus kemudian saya lanjutkan lagi.
ada yang ditanyakan gerakan yang ini ya, yang bulat itu tadi ya. Ikatnya ya. Bentar, ya. Kemudian kakinya diangkat, adalah sini dilepas, lalu tangan kanan berikan senjang ke tangan kiri, adalah dibuang, tangan kanan ditek, terus diambil lagi yang tangan kiri tadi mengambil senjangnya sebelah kiri, terus kakinya dibentuk dua gak, terus seperti biasanya ikat, mesti ya, antara gerakan mau bututnya mesti ada ikatnya itu. Yang lagi ya, yang bulat itu tadi ya, yang bulat itu tadi saya ulangi lagi. Yang memang harus praktekkan, kalau nggak dipraktekkan nggak bisa. Hanya melihat gitu aja nggak bisa. Yang bagian itu dulu saya ulang lagi. Hari ini sampai gerakan itu aja ya, nanti kan kita pertemuan 3 kali. Jadi hari ini paling enggak sampai gerakan itu aja dulu. Jadi nanti 10 menit itu saya bagi 3 ya. Nah, nanti tugasmu mengurutkan gerakannya ya. Gerakannya tidak persis sama seperti itu. Setiap orang punya kreativitas masing-masing ya. Sama ya, saya disuruh nari dengan Tiffany suruh nari, tentu gerakannya nggak akan sama plek, tidak. Tapi paling enggak tahu urutannya ya. Urutannya, oh mari ini gerakan, setelah ini gerakannya bagaimana, setelah ini bagaimana gerakannya. Nah, yang belum pernah menari untuk tari remo memang capek karena tumpuan pada kaki kiri, capek sekali. Nah, itu perlu apa sebelumnya, warming up ya, orang bilang pemanasan ya. Jadi dilemaskan dulu semuanya, tangannya, kakinya, tumpuannya pada kaki kiri. Yang kalau merasa kaki kiri sudah kesel, berarti sudah betul. Tapi kalau sudah merasa capek, sudah kesel, berarti salah mas ya. Tumpuannya harus kaki kiri. Kenapa? Tadi saya bilang, kalau kaki kiri itu tidak tumpuannya pada kaki kiri, maka kamu tidak akan bisa membunyikan gongsengnya atau kerincingnya tadi. Dalam istilah tari remo, gongseng ya. Genta yang kecil-kecil tadi ya, bisa klimping. Dan itu tidak angger dibunyikan, tidak seenak itu, tidak sesuaikan dengan musiknya. Apakah ada yang tanya? Ayo saya beri kesempatan tanya. Kecuali Tiffany. Ada yang tanya nggak? Terberarti sip dan bisa ya. Sampai gerakan itu dulu ya. Jadi yang irama dari awal sampai itu tadi cepat. Jadi ada 3 bagian. Awal cepat, terus nanti yang tengah-tengah itu pelan, iramanya pelan, diakhiri nanti dengan cepat. Nah, ya. Sebetulnya gerakannya hanya itu aja, hanya ulang aja. Pertama jalan, terus tanjak, terus ikat, terus apa ini namanya? Nah ini tadi ikat lagi, terus
Sikit lagi, kemudian setelah selesai jalan lagi. Nah, terus bumi langit yang tadi terakhir ya, maksudnya gerakan bumi langit, maksudnya langit atas itu langit kan, bawah bumi, nah, itu bumi langit ya. Sikit lagi ya, nah itu mulai ke irama ya. Oke, ulangi lagi ya dari awal ya, betul sip, mantap. Oh ya, untuk perhatikan apa tadi? Oh ya, ini selendang. Kalau selendang seperti ini kalau diputar memang nggak bermasalah ya, nggak akan seperti yang digambar. Memang yang digambar itu ada semacam apa ya, pemberat dari apa itu logam, sehingga begitu itu gampang. Nah biasanya untuk mensiasati itu, ini biasanya di apa namanya, ditali sedemikian rupa sehingga karena ini selendang yang sederhana, yang murah ini, namanya sampur, ya, supaya biar bisa muter. Karena kalau tidak ada pemberat dia tidak akan bisa muter, ya. Nah, ya, itu antisipasinya. Kemudian apa lagi? Ya, sementara itu aja. Yang penting saya menuntut kamu apa gerakannya, apa setelah ini apa, setelah ini sesuai dengan iringannya ya. Pengalaman ya saja waktu kelas 9 dulu, ya, waktu kelas 9 dulu semua saya ajukan untuk bisa tari remo. Mereka hafal urut-urutannya, cuma tidak sesuai dengan iringan musiknya. Waktu musiknya mau pindah, harusnya pindah gerakan dia tetap aja yang pertama, bukan jalan ya, iringan setelah jalan. Dia tetap itu pada waktunya harus pindah. Nah, itu dia apa urutannya, tidak sesuai dengan musiknya. Tapi apa ya, rasanya kurang dimainkan, rasanya kurang dimainkan, perasaannya kurang dimainkan. Wong ini diiringi dengan gamelan, ada iringannya ya, disesuaikan kan. Nah, mulai sekarang yang belum terbiasa dengan iringan tari remo, ya harusnya supaya terus saja diputer terus nanti akan gagal. Gitu. Kemudian mungkin ada yang komentar, oh, kasar ya Pak ya tariannya. Ya memang tari remo khas orang Surabaya, kasar gas. Gerakannya
seperti hampir sama dengan break dance, patah-patah gitu ya, sep, jadi kan halus itu. Kalau ini Jogja, Solo itu kan halus, nah, enggak, tapi patah-patah, set dan sebagainya. Itu. Jadi ya sesuai dengan karakter orang Surabaya. Gas, kemelinti, tahu kemelinti itu bahasa saya. Ya seperti sombong, tapi nggak bukan sombong. Ya sombong, tapi kemelinti tapi sembut, bahasa Jawanya gitu. Sombong tapi betul-betul ada isinya gitu loh. Tidak sekedar banyak bicara seperti tong bunyi nyaringnya, tong kosong bunyi nyaringnya. Sombong tapi betul-betul disuruh buktikan bisa, gitu ya. Makanya orang Surabaya. Kemelinti ning sembodo. Tidak tahu itu bahasa Jawanya gimana, nanti bisa tanya guru bahasa Indonesia. Kemelinti itu bukan sombong. Ya situ tadi lah. Jadi wataknya ada. Sejarahnya dulu Remo tentunya yang tadi dulu laki-laki, itu simbol pahlawanan, simbol pahlawan untuk menentang penjajahan Belanda. Tadi itu diciptakan ya. Tapi semakin zaman semakin modern, akhirnya sekarang malah banyak yang wanita ya. Tetapi walaupun yang memperankan wanita, tetap sosok kelaki-lakiannya, cowok kelaki-lakiannya itu harus utamakan. Nah, simbol perjuangan ada Surabaya sedang mengusir penjajah. Ya sedikit bicara dalam masalah budaya. Nanti di kelas 9, yang kelas 9 betul sudah saya ajari. Belum nanti juga akan saya ajari. Enggak, kelas 7 dan 8 mungkin ditunggu. Ya, baik saya ulang lagi ya. Biar apa? Ada pertanyaan dulu, dari tadi kok saya ngomong terus. Silakan komentar. Ada Tiffany mau komentar? Dinali Nathanael, bisa ya? Kamu kelas 7 ya, Naya? Iya, Kak, saya setuju. Oke. Udah pernah nari, Dinali? Dulu pas TK narinya Bali, Pak. Oh, Bali. Ya beda banget. Kalau Bali itu harus apa nih, tulang belikat ya, harus bertemu dengan kanan dan kiri itu jenisnya ya. Tapi hampir sama gerakannya ya, hampir sama gerakannya. Oke, Meliana Heriman, pernah nari Meliana Heriman? Ya, Pak. Pernah nari kan? Atau baru kali ini ikut? Ingin Oh, pertama kali, Pak. Oh, baru pertama kali, bagus. Biasanya yang baru pertama kali itu cepat semangatnya. Untuk Febiola, bagaimana? Iya, Pak. Baru kali pertama menari ini. Baru pertama kali, Pak. Baru kali. Oke. Kalau Selin ini modern ya. Selin? Halo Selin. Selin Natania. Iya, Pak. Gimana? Bisa ngikuti? Bisa toh? Bisa, Pak. Bisa ikuti. Terus Cecil Michelle, gimana? Bisa ikuti? Bisa toh? Ya. Alindi Putri, Bisa, Pak. bisa ikuti? Bisa ya? Oke. Ya sekali lagi saya ulangi lagi. Nah, oke. Terima kasih. Jadi nanti setelah selesai ini kamu rekam gerakanmu, kamu coba gerak lengkap ya. Supaya bisa gerak, seragamnya atau pakaiannya kaos biasa aja untuk bergerak. Syukur-syukur kalau punya tayet ya, namanya seragam tari itu yang ketat, atau orang bilang legging ya, celana warna gelap, ya. Celana yang sama seperti kulitmu, nanti malah mengundang yang tidak nanti ya. Tuh, atau kalau memang nggak punya legging ya, kalau celananya pakai celana training boleh, pokoknya bisa bergerak bebas. Nah. Kemudian ya untuk yang baru, kakinya itu dilebarkan, lutut jangan ke depan, tetapi ke samping kanan kiri. Ya. Istilahnya bahasa Jawanya begagah. Begagah bahasa Jawanya apa? Begagah bahasa Jawanya ya seperti tadi digambar tadi ya. Kebanyakan yang awal pemula itu lututnya masih ke depan, salah. Ya.
kunci dibuka lalu diarahkan ke samping kiri dan ke samping kanan. Ya, seperti gambar tadi. Kemudian, iya, yang tentu kamu merasa sakit berarti sudah betul. Kalau kamu belum merasakan sakit awal-awal, berarti itu masalah. Ya, yang pemula ya, kalau yang sudah terbiasa seperti Tiffany dan yang lainnya, oke, sudah bisa merasakan sakitnya awal-awal dulu. Tapi saya yakin dulu dia awal-awalnya juga ya merasakan sakit sama seperti saya juga gitu. Awal-awalnya juga merasa sakit. Nah, ya ini kadang-kadang yang walaupun sepele untuk latihan atau untuk nanti remo pada waktu dipergelarkan atau pas kamu ini tolong dikasih cemiti ya supaya tidak tadi saya sebutkan supaya tidak lari ke sana kemari nanti kamu mencari ini ya. Sekali lagi ini di pundak sebelah kanan sedangkan yang kiri ini kalau ada tempat untuk sabuk itu di celanamu tapi kalau di ini nggak ada ya. Ya segini aja tidak apa-apa ya, posisinya gini kan ini ya. Lalu apa gomseng, kalau seandainya gomseng tidak menemukan ya sudah usah gomseng ya, dalam rekaman. Kemudian jangan lupa direkam urutan dari awal tadi sampai jalan awal, jalan akhir sebelum ke irama pelan sampai situ dulu. Ya, rekam, atau yang tahu bagaimana. Nah, teman minggu depan atau minggu selanjutnya nanti bagian yang pelan, bagian yang pelan tadi, yang belum bisa sepakat. Dan bisa di classroom sudah saya berikan. Kalau kesulitan di YouTube, kalau seandainya sudah kamu hapus atau hilang, bisa dicari di YouTube. Remo gagrak anyar, ya, judulnya Remo gagrak anyar. Banyak tari remo, ya, dan ini hanya 5 menit. Kalau yang lengkap bisa lebih dari 10 menit, 15 menit lengkap. Sekarang dipersingkat. Bahkan yang baru yang dipentaskan oleh anak-anak komuni Brangwetan yang judul tari remo rek itu tidak sampai 5 menit, 4 menit berapa detik itu. Saya juga belum lihat bagaimana. Terus saya diberi kabar ada tari remo baru lagi, ya dipersingkat lagi atau dimudahkan atau bagaimana gerakan. Oke, tadi saya ngomong terus. Apakah ada yang tanya? Nggak ada? Saya, Junali bisa ikuti ya, walaupun dari Bali, pernah main Bali. Ya, bisa Pak, bisa Pak. Nah, ya. Mudah-mudahan nanti pas nutup ya, ulang tahun sekolah 15 September bisa dipergelarkan tari remo massal. Pesertanya ya kamu semua ini ya, yang ikut ini ya. Nah, anak berapa dia? 10 ya. Ya. Ya, di classroom sudah ada. Ya. Nah, itu ada chat dari Bu Putri. Terus nanti saya diberi linknya ya, atau linknya ditaruh di classroom. Oke. Oke, saya setelah lagi ya. Oke. Ya, betul-betul mantap.
untuk tolean kepala sementara masih dilihat, itu tidak hanya kepala saja, tapi juga dengan mata ya. Jadi dengan mata, up, gitu ya. Terus juga kiri dengan istilahnya namanya tolean. Lagi, lihat, lihat, yang tolean kiri kanan, dulu, kanan, terus kemudian, nah ini yang sering-sering tidak sadari oleh yang pemula atau masih paling pertama belajar tari remo. Tangan kiri ini kadang-kadang terus tanpa sadar capek ya, terus turun sendiri. Ya, usahakan ini di atas kepala kita, terus kepala di atas kepala kita. Kadang-kadang kalau capek terus dia turun sendiri gitu. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian apa lagi? Ya, bisa. Oh ya, nanti untuk ada gerakan yang namanya istilahnya pacak jonggo. Pacak jonggo itu kepala kita kanan kiri. Ya, ya pacak jonggo itu. Yang tari modern seperti bisa. Ya, kanan kiri, bawah, atas, bawah, pacak jonggo. Ya, itu nanti ada yang mau berakhir atau dengan cepat yang berakhir. Oke, saya rasa kalau cuma itu aja, dan terima kasih. Ini nampaknya anak-anak yang cepat nangkepnya. Saya suka dengan kelas ini cepat nangkepnya. Kalau memang nanti dalam pertemuan 2 bisa saya selesaikan ya, puji Tuhan ya, syukur. Karena cuma 5 menit aja. Dan saya ingin tahu nanti hasilnya dari pelajaran kita hari ini ya, dalam rekaman Instagram nanti. Ya, gimana? Ya, sekali lagi bukan yang saya lihat bukan gerakanmu yang bagus, tidak. Yang penting ini dulu kamu tahu urutan geraknya. Tahu urutan geraknya sesuai dengan musiknya. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya pertemuan hari ini. Silakan menutup. Ini cewek semua, nggak ada yang cowok. Cowoknya saya sendiri. Iya, sama. Saya dulu berlatih nari gitu. Dua cowoknya bisa tutup dengan jari. Nggak tahu kenapa. Oke.